penuh sukacita. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Oleh anugerah Tuhan kita diperkenankan memasuki bulan Desember tahun 2021 ini. Dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal, dan juga tidak lama lagi kita akan mengakhiri tahun 2021. Dan kita percaya oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, kita diperkenankan memasuki tahun yang baru 2022. Semua kita bawa dalam doa kepada Tuhan. Kita yakin Bapak Ibu Saudara bahwa tiap langkah kita ini Tuhan yang mengatur. Amin Bapak Ibu Saudara. Iya, kita yakin bahwa setiap langkah hidup kita Tuhan yang pimpin, Tuhan yang mengatur. Haleluya. Firman Tuhan pada saat ini adalah khotbah Maranatha, di mana kita akan menyongsong Natal. Sehingga khotbah pada saat ini juga adalah khotbah tentang para Natal, di mana dengan tema pengajaran yang sungguh benar. Pengajaran yang sungguh benar yang kita akan baca bersama-sama dari Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita untuk membaca firman Tuhan ini bersama-sama dari Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pengajaran yang benar. Kita akan lihat bagaimana di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengarkan, pengajaran yang benar, di mana kita melihat bahwa Injil Lukas ini ditulis oleh Lukas, dan ini merupakan kitab yang pertama yang ditulisnya, atau buku yang pertama yang ditulisnya. Dan kemudian juga ada juga buku yang kedua, yaitu Kisah Para Rasul, ya. Nah, ini siapakah Lukas itu? Lukas itu dia bukan orang Yahudi. Dia adalah seorang yang bukan orang Yahudi, tetapi dia adalah sahabat pelayanan dari Rasul Paulus. Dan dia adalah seorang tabib, atau istilah sekarang dia adalah seorang dokter. Tetapi dia sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Lukas, seorang tabib ini yang sudah percaya kepada Yesus, dia mendengarkan berita-berita tentang berita Injil, dan kemudian juga dia mempelajari berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, sehingga kemudian dia menuliskannya. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepada siapakah dialamatkan surat Injil Lukas ini dan juga Kisah Para Rasul? Yaitu kepada seorang yang bernama Theophilus, ya. Makanya dikatakan tadi di ayat yang pertama itu Theophilus yang mulia, ya. Nah, ini dalam salam ini katakan pengakuan ini Theophilus yang mulia. Nah, jadi Lukas menuliskan surat ini dan dialamatkan kepada seorang yang bernama Theophilus yang mulia. Kenapa dia disebut yang mulia? Kita akan pelajari nanti Bapak Ibu Saudara.
Dan kemudian kitab atau buku yang kedua yang ditulis adalah Kisah Para Rasul. Makanya kalau saya baca di sini dalam Kisah Para Rasul pasal 1, dikatakan di sana, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat." Nah, kalau diperhatikan di sana Bapak Ibu Saudara, ditujukan lagi kepada Theophilus. Nah, kita mau belajar. Theophilus ini dia adalah sahabat dari Lukas dari Kaisarea. Jadi Theophilus ini dia berasal dari Kaisarea. Kenapa Lukas memanggil dia Theophilus yang mulia? Nah, kata yang mulia itu dipakai oleh Lukas untuk menunjukkan perkataannya kepada seorang pejabat, seorang bangsawan. Jadi Theophilus ini adalah seorang yang terpandang dan dia tertarik untuk belajar akan Injil. Dia tertarik belajar akan firman Tuhan. Nah, sehingga ketika dikatakan Theophilus yang mulia, dia memberikan Injil Lukas ini, surat ini kepada Theophilus. Dengan tujuan apa Bapak Ibu Saudara? Supaya dia mengetahui bahwa segala peristiwa dan pengajaran yang dia dengar, yang dia saksikan, itu sungguh-sungguh benar. Nah, kita tahu kalau Lukas ini adalah seorang tabib, ya, seorang dokter. Dia sangat teliti untuk mengamati peristiwa-peristiwa yang terjadi dan juga pengajaran-pengajaran yang didengarkan. Karena dia adalah seorang dokter. Dia mendiagnosa, dia mengamati, dia meneliti dengan seksama tentang pengajaran-pengajaran, tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sehubungan dengan Natal, sehubungan dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan juga ada berbagai peristiwa lagi yang diteliti dan kemudian disusun dengan bagus, dengan rapi, menjadi sebuah buku. Nah, ini Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan tentang Injil Lukas ini. Nah, dikatakan di sana bahwa pengajaran yang benar itu, bahwa berita yang telah terjadi di antara kita sungguh benar-benar terjadi dan digenapi. Dikatakan tadi di ayat yang pertama, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Nah, mau dituliskan, mau dibukukan tentang peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di antara kita, yang telah terjadi di antara kita, yang telah digenapi. Itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian ada kata-kata di sana dari asal mulanya, ya. Nah, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, dia mau bukan hanya mendengar berita, tapi dia benar-benar mau menyelidiki kebenarannya. Ini Lukas, dia belajar bagaimana asal mulanya. Kalau dalam bahasa Yunani disebut itu adalah anoden. Anoden itu artinya adalah dari awal. Dari awalnya itu apa? Ya, asal mulanya itu bagaimana? Ini Lukas. Jadi dia teliti. Nah, kadang berbeda dengan kita sekarang. Kalau ada berita begini-begini, kita belum teliti, kita langsung telan mentah-mentah. Ya, tidak diteliti dulu dengan seksama. Kebenarannya itu gimana sih? Asal mulanya itu bagaimana sih? Nah, kita bisa melihat contoh teladan dari Lukas. Ketika dia belajar firman Tuhan, dia mendengarkan firman Allah, dia menyaksikan peristiwa-peristiwa, dia belajar dari asal mulanya itu bagaimana, awalnya itu bagaimana, supaya benar-benar dia mengerti, memahaminya, dan dia tidak salah dan tidak keliru. Ini Lukas. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian juga kalau ada pengajaran-pengajaran yang kita dengar, ya, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Diselidiki dulu, dipelajari dulu asal mulanya bagaimana. Pokoknya berita apapun yang pernah Bapak Ibu dengarkan, jangan langsung termakan dengan hal itu. Harus belajar untuk meneliti dengan seksama. Itu. Ini Lukas, dia tidak sembarangan dalam menulis buku ini, dalam memberikan pengajaran ini. Dia teliti dengan baik, dengan seksama. Itu Lukas. Dan sungguh benar.
Nah, dan kemudian dalam penjelasannya itu Bapak Ibu Saudara, apa yang disampaikan oleh Lukas? Bahwa dikatakan di sana, pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Ini sudah diselidiki sama dia. Dia teliti sama dia bahwa pada zaman Herodes di sini adalah Herodes Agung. Dia adalah orang Edom, tetapi dia menganut agama Yahudi. Dia seorang pemimpin yang cakap, tetapi dia seorang yang kejam dan juga seorang yang korup. Itu adalah Herodes. Bahkan kekejamannya bisa kita lihat dalam Injil Matius. Ketika orang-orang Majus datang ke Yerusalem dan bertanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Maka Herodes dia terkejut dan kemudian dia mulai mengamati dan kemudian bertanya, di mana dia dilahirkan supaya saya juga ikut menyembah. Tetapi dalam hatinya dia sudah ada niat untuk membunuh Yesus. Tapi kemudian orang-orang Majus sudah pulang tanpa kembali memberikan laporan kepada Herodes, membuat dia sangat marah. Sehingga dalam kekejaman Herodes, dia memerintahkan untuk semua anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah di Bethlehem dan di sekitarnya harus dibunuh. Ini saking kejamnya ini pemimpin ini, Raja Herodes Agung ini, orang Edom. Ya. Dia bunuh semua anak-anak yang 2 tahun ke bawah di Bethlehem dan di sekitarnya. Nah, pada zaman itu dikatakan ada suami istri yang saling menyayangi, yaitu namanya Zakaria dan Elisabeth. Mereka sama-sama keturunan Harun, imam-imam. Bapak Ibu Saudara, tentu sebelum mereka menikah, mereka punya harapan dan dambaan supaya mereka memiliki keturunan. Sama juga seperti kita sekarang. Kalau seorang laki-laki dan perempuan kemudian akan melangsungkan ke pernikahan, harapan dan kerinduannya adalah supaya memiliki keturunan. Di sini Zakaria dan Elisabeth, mereka saling menyayangi. Dan kalau kita belajar tentang keimanan daripada Elisabeth dan Zakaria, selain mereka adalah keturunan Harun, keturunan imam-imam, maka dikatakan dalam ayat firman Tuhan di sini, keduanya, ayat yang ke-6, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Wah, luar biasa ini. Bagaimana Zakaria dan Elisabeth dalam keimanan mereka melakukan firman Tuhan, peraturan-peraturan, ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ini patut kita contoh, patut kita teladani keimanan daripada suami istri ini. Tetapi kalau kita lihat dari sisi rumah tangga mereka dikatakan di sana ayat yang ke-7, mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Aduh, walaupun mereka adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan, mentaati firman Tuhan, ternyata itu bukan berarti mereka tidak akan mengalami masalah, tidak akan mengalami pergumulan. Tapi kalau kita lihat di sini, Elisabeth dan Zakaria mengalami suatu pergumulan yang berat, di mana mereka tidak punya keturunan. Pada zaman itu, kalau rumah tangga suami istri tidak punya keturunan, bahkan apabila seorang wanita itu mandul, itu adalah suatu aib, itu adalah suatu malapetaka. Jadi rumah tangga ini memiliki pergumulan yang berat dalam rumah tangga mereka. Sejak mereka sudah muda dan kemudian menikah, mereka tunggu-tunggu supaya mereka dapat momongan, tapi mereka tidak punya keturunan. Bahkan dikatakan tadi, Elisabeth dia seorang perempuan yang mandul, dan kemudian mereka juga sudah lanjut umurnya, sudah tua dan tidak mungkin punya anak. Itu dalam pandangan manusia. Lukas meneliti peristiwa ini, sehingga dalam penelitiannya dikatakan oleh Lukas pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis
Itu lebih dulu disampaikan, baru kemudian pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita mau dapat pelajaran dari Zakaria dan Elisabet? Pertama, keimanan mereka. Mereka setia kepada Tuhan. Mereka melayani Tuhan. Mereka mau melakukan firman Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara, Zakaria dan Elisabet. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun mereka begitu setia kepada Tuhan, ternyata mereka ada mengalami pergumulan dalam rumah tangga mereka. Tetapi pergumulan itu tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk melayani Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Mereka tidak kecewa kepada Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bukankah kadangkala ketika kita sebagai umat manusia, ketika kita sudah menikah dan tidak punya anak, sekian lama kita sudah berdoa, bahkan kita mohon pertolongan doa, bantuan doa dari hamba-hamba Tuhan, dari sanak saudara dan lain sebagainya, tapi kita belum punya anak. Kadangkala ada banyak orang kecewa kepada Tuhan. Untuk apa lagi datang beribadah kepada Tuhan? Untuk apa saya setia kepada Tuhan? Saya sudah berdoa sekian lama tentang pergumulan yang kami alami, tapi tidak ada jawaban. Untuk apa mau setia kepada Tuhan? Zakaria, Elisabet tidak memiliki pandangan yang demikian. Bapak Ibu Saudara, pergumulan kita dalam hidup ini bukan hanya soal keturunan, tapi ada banyak tantangan persoalan yang kita alami. Sekian lama Bapak Ibu Saudara membawa dalam doa kepada Tuhan, tapi kita melihat sepertinya belum ada jawaban. Apakah Bapak Ibu tetap setia beribadah? Apakah Bapak Ibu Saudara tetap mau melayani Tuhan seperti Zakaria dan Elisabet? Persoalan pergumulan itu tidak menjadi penghalang untuk menunjukkan kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan. Itu yang bagus Bapak Ibu Saudara. Tidak kecewa kepada Tuhan, tapi terus setia mengikut Tuhan. Kalau kita kaitkan dalam keadaan hidup kita, sudah hampir 2 tahun kita menghadapi pandemi COVID-19 dengan berbagai dampak-dampaknya Bapak Ibu Saudara. Dari segi keuangan, siapa yang tidak mengalami persoalan? Semua punya persoalan dari segi keuangan. Yang tadinya bisa sekian sekarang menurun, apa semua. Dari segi pekerjaan juga banyak yang di PHK apa semua. Yang tadinya kita bebas kumpul apa semua untuk melakukan sesuatu, untuk berkarya dan sebagainya, dibatasi dengan jarak dan apa semua. Sudah hampir 2 tahun. Mulai minggu keempat Maret 2020, itu untuk Kota Bima, kita tidak lagi bisa sebebas yang dulu. Jadi nanti bulan Maret tahun depan ini sudah 2 tahun. Jadi hampir 2 tahun Bapak Ibu Saudara kita mengalami pandemi COVID-19 dengan berbagai dampak-dampaknya. Bahkan ada yang keluarga kita, sanak saudara kita meninggal, tidak boleh pergi melihat karena ketatnya peraturan-peraturan. Banyak sekali yang sedih. Beberapa teman-teman saya, mereka menangis. Orang tuanya ada yang meninggal di Manado, tapi karena peraturan yang sedemikian tidak bisa dia lihat. Bahkan saya sangat kasihan dengan seorang teman saya yang Tuhan dari Sapir, seorang bapak pendeta. Istrinya pergi berkunjung ke keluarganya di Manado, tapi di sana dia sakit dan meninggal. Suaminya ada di sana, rindu mau pergi ke sana, tidak bisa karena berbagai peraturan. Ternyata terakhir waktu dia antar istrinya, itu terakhir perjumpaannya dia dengan istrinya itu, sampai sudah mati. Pergumulan yang berat dengan istri yang sekian lama bersama dengan dia, hanya mau pergi berkunjung ke keluarga sakit dan meninggal, kemudian jenazahnya nggak bisa dilihat, nggak bisa pergi karena begitu banyaknya peraturan. Yaitu memang demi menjaga kesehatan. Pergumulan itu berat. Tapi syukur kita berdoa, rekan hamba Tuhan ini, dia setia kepada Tuhan, melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tantangan persoalan pergumulan apapun yang sedang Bapak Ibu alami, tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepadanya.
Jangan ragu, jangan bimbang Bapak Ibu Saudara. Dalam segala sesuatu yang kita alami, yang kita hadapi, Tuhan pasti berkarya. Dia mau menunjukkan maksudnya dan keajaiban daripadanya akan rencananya dalam hidup kita. Zakaria, Elisabet, pergumulan yang begitu berat yang mereka alami, tetapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu semua, baik remaja, pemuda, bapak-bapak dan ibu-ibu, orang-orang tua kami, tetap kita setia dalam mengikut Tuhan. Sekalipun berbagai pergumulan di akhir zaman ini yang terjadi, kita tetap percaya kepadanya. Kita tetap melakukan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan yang telah dipilih oleh Tuhan. Sediakan waktu untuk berdoa secara pribadi di rumah, juga bersama keluarga. Sediakan waktu seperti saat ini untuk datang beribadah bersama saudara seiman, memuji menyembah Tuhan. Tidak menjadi penghalang persoalan itu untuk Bapak Ibu datang. Semua persoalan, kerinduan hati kita, harapan kita, kebutuhan, keperluan kita, kita bawa dalam doa kepada Tuhan. Dan yakin Bapak Ibu Saudara, Tuhan mendengar dan menjawab doa kita sesuai dengan waktu dan caranya yang ajaib. Persoalan pergumulan apa yang sedang Bapak Ibu alami sekarang? Mungkin Bapak Ibu pernah berkata, Tuhan, padahal saya rajin beribadah, padahal saya rajin berdoa, kenapa pergumulan ini masih saya alami? Kenapa persoalan ini masih saya alami? Tidak larut dalam keadaan sedemikian, tetapi terus bangkit, tetap berdoa, tetap setia kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat keajaiban pertolongan dari Tuhan. Perjalanan hidup Zakaria dan Elisabet tidak berhenti sampai di situ. Tapi kita akan lihat nanti di minggu-minggu depan kelanjutan khotbah ini, bagaimana kehidupan Zakaria dan Elisabet. Tapi yang kita lihat ada dua pelajaran saat ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, tetap setia kepada Tuhan. Dan kalaupun kita tetap setia kepada Tuhan, bukan berarti kita tidak mengalami masalah, tidak lagi mengalami persoalan, tidak. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, kendati pun berbagai tantangan persoalan yang kita alami dalam hidup ini, itu bukan menjadi penghalang untuk terus setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan yakinlah bahwa Tuhan pasti menolong kita Bapak Ibu Saudara. Terbukti kalau Bapak Ibu Saudara kita ada hari ini, pagi ini, saat ini, semua karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, penghiburan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Kita tidak tahu apa yang terjadi 2022, tetapi yang kita yakini bahwa Allah yang kita percaya selalu ada menyertai kita, memimpin setiap langkah-langkah kehidupan kita. Itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga hidup kita dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera dalam saat-saat mengakhiri tahun ini nanti, dan juga dalam menyongsong tahun yang baru 2022. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap melakukan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, memberitakan tentang kebaikan Tuhan, menceritakan pengajaran yang benar ini Bapak Ibu Saudara. Inilah yang disampaikan oleh Lukas kepada Theophilus. Theophilus seorang yang cerdas, seorang yang pintar, ingin mau mempelajari. Dan itu dilayani oleh Lukas. Disampaikan pengajaran yang benar, bahwa apa yang kamu dengar, apa yang kamu pelajari sungguh benar, karena aku sudah meneliti dari asal mulanya. Oleh pertolongan Roh Kudus, Lukas telah menuliskan Injil Lukas ini, dan juga kisah para rasul. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita juga mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Bahkan Dia yang telah mengasihi kita dengan rela mati di kayu salib. Kita akan menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus terakhir pada tahun ini. Ini perjamuan kudus terakhir di tahun 2021 Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pengorbanannya luar biasa, tidak pernah kita lupakan dalam kehidupan kita semua. Kalau Tuhan sudah sedemikian berkorban bagi kita, maka Bapak Ibu Saudara tidak cemas dan tidak khawatir dalam menjalani hari esok, karena Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menyatukan hati kita untuk menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus. Betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita sekalian, sehingga Dia rela berkorban di kayu salib
memberikan kita pengampunan, dan juga memberikan kita keselamatan. Haleluya. Bagi yang melayani untuk membagikan perjamuan suci, saya undang untuk maju ke depan, dan kita akan menyanyikan pujian dari kemenangan iman, nyawaku diberikan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, silakan membaca ayat firman Tuhan yang ada di roti perjamuan. Dan marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur atas segala kasih setia dan kemurahan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, pengajaran yang sungguh benar, bagaimana Zakaria dan juga Elizabeth, mereka tetap setia dalam melayani Tuhan, dalam keimanannya dan melakukan firman Tuhan. Sekalipun mereka mengalami persoalan pergumulan dalam rumah tangga mereka karena tidak memiliki keturunan, tetapi itu tidak menjadi penghalang untuk mereka terus setia, terus rajin dalam memuji Tuhan, dalam melakukan tanggung jawab sebagai orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Kami juga sangat bersyukur oleh karena Allah yang telah rela berkorban, di mana Yesus Kristus rela mati di kayu salib. Darahnya tercurah, tubuhnya tercabik-cabik, menjadi korban yang sempurna, memberikan kami pengampunan dan keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Bahkan oleh kuasa darah dan bilur-bilur Yesus, kami diberi kesembuhan. Di tangan kami ada roti dan air anggur, disucikan, dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus, dan sungguh jadi berkat bagi kami sekalian. Haleluya.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, yang mengucap syukur dan memecah-mecahkannya serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami telah menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus. Kami tidak akan pernah lupa akan kasih Tuhan yang telah rela berkorban bagi kami semua. Kami mau tetap setia dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan, dalam beribadah. Sekalipun berbagai macam hal terjadi dalam perjalanan hidup kami selama di dunia ini, tetapi Yesus Kristus berjanji menyertai, melindungi, memelihara, menolong, menghibur, dan menopang kami. Kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Mari Roh Kudus tolong kami, agar kami juga menceritakan, menyaksikan, memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, pengajaran yang sungguh benar, bahwa Allah ajaib melakukan segala rencananya yang luar biasa dalam kehidupan kami, dalam kehidupan umat manusia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.